yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Isnayani, nomor UKG 2016 99789071. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan fisika. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA dengan materi fluida statis pada submateri hukum Archimedes. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita kembali masuk mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Hari ini doa pembuka pembelajaran dipimpin oleh Dela Rosa. Sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Nah, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Silviana, Ruri Agustina, iya nak? Ya, Bu. Kira-kira kenapa itu mereka berdua? Sabar, Ibu. Oh iya, nomor absen 7 ya dan 13. Mulai pembelajaran, Ibu mau kita yel-yel terlebih dahulu. Sudah siap? Ya, Bu. Ya, mari kita yel-yel. SMA, Bisa. SMA, Bisa. SMA Negeri 1 Muara Sipongi. Bisa, 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 yes. Nah, di sini Ibu ada motivasi untuk kalian. Education is the most on which you can ask to change the world. Dari Nelson Mandela, tokoh dunia. Apa kira-kira artinya itu? Pendidikan adalah senjata yang dapat merubah dunia. Jadi ingat ya anak, pendidikan itu bisa merubah dunia. Dengan pendidikan kamu bisa menjadi sukses. Bahkan dengan pendidikan sebuah negara itu bisa maju. Jadi kamu harus serius mengenyam pendidikan saat ini. Dan kamu harus belajar fokus dan semangat. Ini Bu ada persepsi ya. Namun sebelum Ibu bertanya persepsi yang ada di gambar ini, Ibu mau bertanya. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa?
dalam tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Betul sekali. Tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Beri tepuk tangan untuk kalian. Siapa yang mengingat bunyi hukum Pascal? Yang ini lagi boleh? Adapun hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair Ya. yang berada dalam suatu ruangan tertutup diteruskan oleh zat cair itu sendiri ke segala arah yang sama besar. Luar biasa kan itu pertanyaannya. Hari ini kita masih di bab fluida statis. Namun kita membahas materi sub pokok materi hukum Archimedes. Baik. Gambar apa yang sedang Ibu tampilkan? Ayo, Ali Imran. Seseorang yang sedang mengambil air di sumur. Apalagi yang terlintas di benakmu melihat gambar ini? Gaya tarik menarik, Bu. Gaya tarik menarik. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Siapa di rumahnya ada sumur? Dela Rosa. Berarti kamu pernah mengambil air dari sumur? Ya, kamu pasti menggunakan ember ya, nak. Ketika kita mengangkat air, ember yang berisi air dari dalam sumur, bagaimana yang kamu rasakan, Dela? Apa yang kamu rasakan? Pak, menariknya Bu ringan, pas di udara dia berat. Menariknya pada saat ember itu berada di dalam zat cair itu ringan. Kemudian setelah sampai di udara berat. Apa karena masanya berkurang atau bagaimana? Ada yang bisa kasih jawaban? Karena adanya gaya apung, Bu. Karena adanya gaya apung, terus Gaya apung adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang Ya. melawan berat benda yang dimasukkan atau dicelupkan ke dalam fluida tersebut. Makanya ember yang dimasukkan ke dalam fluida itu terasa lebih ringan saat diangkat dan saat di udara dia terasa lebih berat. iya betul. Luar biasa ya jawabannya. Sepertinya pengalaman ini ya. Karena adanya gaya apung. Gaya apung itu adalah gaya angkat, gaya Archimedes. Makanya pada saat suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida, ketika kita angkat, benda tersebut masih berada dalam fluida ya, nak, terasa lebih ringan dibanding benda itu setelah berada di udara. Penyebabnya apa? Bukan karena masanya yang berkurang, ya, tetapi karena di dalam fluida itu ketika benda kita masukkan ke dalam fluida ada gaya angkat yang bekerja, ya, gaya angkat yang dikerjakan oleh si fluida tersebut terhadap si benda. Di sini ada tujuan pembelajaran. Berarti kalau tujuan sesuatu yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Baik, di sini perhatikan, nak, melalui model pembelajaran problem based learning. Berarti pembelajaran berbasis masalah dengan kegiatan pengamatan PowerPoint serta melakukan percobaan dan diskusi kelompok diharapkan Ananda mampu. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tujuan, nah, Ananda harus mengetahui langkah-langkah dari kegiatan kita ini ya. Apa saja? Yang pertama, langkah dari PBL itu, yang pertama, si peserta didik terhadap masalah. Berarti Ananda nanti dihadapkan terhadap masalah, ya. Ada masalah yang harus Ananda selesaikan, pecahkan, cari solusinya, ya. Akhir itu mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tujuan yang akan kita capai, tujuan pembelajaran yang pertama yang Ananda harus capai itu adalah Ananda diharapkan
tidak tenggelam. Ya, kalau kita pikirkan, berat ya nak? Belum lagi ada penumpang yang masuk. Sedangkan batu yang kecil dilemparkan ke dalam air akan tenggelam. Ayo. Saya Bu, Iya, boleh. karena kapal yang berukurannya besar itu dapat memindahkan air dalam jumlah yang sangat banyak. Dibandingkan dengan batu, jika batu itu kita lempar atau kita masukkan ke dalam air atau fluida, batu tersebut akan tenggelam dikarenakan batunya memindahkan sedikit air. Boleh? Ya, tepuk tangan untuk jawabannya si Reva. Ya, jadi jawaban Reva itu karena katanya kapal itu memindahkan fluida yang banyak, sedangkan batu kecil itu memindahkan fluida yang sedikit. Kenapa begitu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka nanti kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui mengapa kapal yang beribu ton tidak tenggelam, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam. Nah, inilah masalah yang harus kamu pecahkan. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4. Kelompok pertama itu hukum Archimedes. Anggotanya ada 4. Silahkan lihat nama-nama bunda. Kemudian kelompok kedua itu kelompok terapung. Ketiga tenggelam. Keempat melayang. Di fase kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Bisa? Rasanya dari telurnya dan silakan masukkan telurnya sama saja batunya. Oke, kamu tinggal menambah-nambah kamu. Semua kamu di pelan-pelan ya, perlahan. Kemudian masih tengah ya sudah dikupas dengan kapan. Tulang. Ya tulang. Telurnya dikupas, iya. Tapi ayamnya dikasih garam 2 sendok. Dikasih garam berapa? 2 sendok. Campurkan garam 2 sendok. Masuk. Dikupaskan. Ya, minum. Apakah dia terapung atau melayang? Terapung ya. Sedikit-sedikit Terapung. Ini kenapa bisa ada yang terapung dan ada yang tenggelam ya? Kalau pada wadah A itu Bu, Ya. ini terdapat air murni ya yang diisikan oleh jeruk. Kenapa terapung? Karena kulit jeruk itu memiliki pori-pori yang fungsinya untuk penyimpanan udara. Sehingga jeruknya itu memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan dengan massa zat cairnya. Terus yang ini yang tenggelam kira-kira itu kenapa ya? Kalau ada B itu Karena jeruk yang dikupas memiliki kepadatan Iya. di dalamnya sehingga massa jenisnya lebih berat. Lebih besar dibanding zat cair gitu. Nah, oke, boleh.
diri dan berat. Kalau ringan lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis berat bendanya yang besar. Kalau ini sama, iya. Kalau ini kan? Iya. Sudah selesai? Baik. Kelompok pertama yang akan maju, silakan. Kelompok yang mana? Ayo tunjuk tangan. Boleh? Ya silakan nak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terapung akan menyampaikan hasil pengamatan kami. Saya Yeni Fitriani Saya Muhammad Resli. akan membacakan hasil pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan. Hasil pengamatan. Komposisi campuran air dan garam. Yang pertama, wadah A tanpa garam. Keadaan telur tenggelam, banyaknya garam, air murni, yaitu tanpa garam. Nomor 2, komposisi campuran air dan garam. Keadaan telur melayang, banyaknya garam yaitu 3 sendok garam. Dan yang ketiga, wadah C garam dengan 5 sendok. Keadaan telur terapung dengan banyaknya garam yaitu 5 sendok. Analisis data. Pada telur yang tenggelam, kami hanya memakai air murni yaitu tanpa garam yang mengakibatkan massa jenis air lebih besar, massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur sehingga menyebabkan telur tersebut tenggelam. Pada telur yang melayang, kami menambahkan 3 sendok garam ke dalamnya hingga mengakibatkan massa jenis air bertambah sedikit demi sedikit hingga massa jenis air tersebut sama besar dengan massa jenis telur tersebut hingga menyebabkan telurnya melayang. Pada telur yang terapung, kami menambahkan 5 sendok garam yang mengakibatkan massa jenis air tersebut sedikit demi sedikit meningkat hingga menyebabkan massa jenis air tersebut lebih besar dibandingkan massa jenis pada telur hingga mengakibatkan telur tersebut terapung. Pada telur yang terapung, gaya angkat ke atas lebih besar dibandingkan berat pada telur sehingga fluida akan mendorong benda tersebut ke atas sehingga benda tersebut terapung. Dari percobaan serta hasil pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan air atau garam yang telah dilarutkan. Hal ini dikarenakan jenis atau massa jenis air yang sebelumnya kecil akan bertambah atau meningkat sedikit demi sedikit hingga massa jenis air tersebut ada yang sama besar dan juga ada yang lebih besar. Dari percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari permukaan benda akan mengalami gaya ke atas atau FA sebesar zat cair yang dipindahkan. Baiklah teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Saya Nesa Fitri dari kelompok hukum Archimedes ingin bertanya. Bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan teman kami Nesa Fitri. Fungsi garam dalam hukum Archimedes yaitu untuk menambah massa jenis zat cair. Nah, sedikit demi sedikit jika garam tersebut ditambahkan, maka air tersebut atau benda tersebut akan mengalami sedikit demi sedikit gaya ke atas
sehingga menyebabkan gaya bisa terapung dan juga bisa melayang. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan kawannya, bagaimana fungsi dari garam ya pada percobaan? Jawab kawannya tadi, fungsi dari pemberian garam pada percobaan itu ya, itu untuk memperbesar massa jenis zat cair. Ya, memperbesar massa jenis air murni ini. Ketika ditambahkan garam, maka massa jenisnya akan meningkat atau semakin besar. Sehingga ketika massa jenisnya semakin besar, telur yang tenggelam perlahan-lahan akan naik perlahan-lahan ya. Ada yang melayang, kemudian ada yang terapung. Tergantung dari seberapa banyak kita memberikan garam. Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Ya, Aryani. Saya Aryani Saya caranya ya, Aryani Mulyana. Oke, Aryani, silakan. Apa cara terjadinya peristiwa tenggelam pada telur A? Iya. Untuk menjawab pertanyaan dari teman saya Aryani, syarat dari tenggelamnya telur pada wadah A yaitu karena pada wadah A kami tidak memakai garam, sehingga massa jenis air tentunya lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga telur tersebut akan tenggelam. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana jawabannya, Aryani? Sudah aku. Iya. Mengapa sebuah benda itu dapat tenggelam di dalam fluida? Ya, ternyata massa jenis benda itu lebih besar dibanding massa jenis si fluida tersebut. Bisa, Aryani? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup kelompok terapung. Sekian hasil pengamatan kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk luar biasa. Selanjutnya, ya, karena sudah tampil kelompok telur, berarti kelompok jeruk harus tampil. Silahkan kelompok jeruk. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Dari hasil percobaan yang kami amati bahwa pada wadah A yang terdapat air murni yang berisikan jeruk, di mana keadaan jeruknya itu terapung, dikarenakan jeruk tersebut memiliki kulit yang terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai penyimpan udara, sehingga jeruknya itu memiliki massa yang ringan atau memiliki gaya angkat ke atas yang menyebabkan massa jenis fluidanya lebih berat dibandingkan massa jenis bendanya. Pada wadah kedua atau wadah B itu terdapat air murni dan sebuah jeruk, di mana keadaan jeruknya itu tenggelam dikarenakan jeruk tersebut memiliki kepadatan yang sangat besar, sehingga massa jenis fluidanya itu lebih ringan dibandingkan massa jenis suatu bendanya. Keadaan jeruk pada air murni itu bisa terapung, sedangkan pada telur dia bisa tenggelam. Oke, jika pada jeruk pada air murni itu terapung dikarenakan jeruk itu terdapat kulitnya yang ada pori-porinya. Jadi fungsi pori-pori itu untuk menyimpan udaranya itu, sehingga massa jenis bendanya itu lebih ringan dibandingkan massa jenis fluidanya,
sehingga benda tersebut akan terapung. Jika dibandingkan dengan telur yang dimasukkan ke dalam fluida murni atau zat cair yang tanpa diberi garam, itu akan tenggelam dikarenakan massa jenis bendanya itu lebih berat dibandingkan dengan massa jenis fluidanya. Begini maksud pertanyaan Delaro saya. Dari percobaan yang dilakukan kelompok terapung dan melayang, ada perbedaan di air murni ya. Mengapa telur dicelupkan ke dalam air murni itu tenggelam, sedangkan jeruk dicelupkan ke dalam air murni itu terapung? Apa yang menyebabkannya? Padahal kalau dari segi ukuran jeruk itu lebih besar, kemungkinan lebih berat. Tetapi kenapa? Nah, dijawab oleh kelompok melayang karena katanya dalam kulit jeruk itu, coba perhatikan jeruk itu terdapat pori-pori. Bukan hanya di wajah saja pori-pori ya. Di dalam kulit jeruk itu pun ada pori-pori yang berfungsi untuk menyerap udara. Ketika udara masuk, maka massa jenisnya akan bergerak. Sehingga pada saat dicelupkan ke dalam fluida, jeruk akan terapung. Ya, karena massa jenis dari jeruk itu lebih kecil daripada fluida. Sedangkan pada telur, massa jenis si telur itu lebih besar daripada massa jenis si fluida. Makanya telur itu tenggelam di air murni. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Untuk lebih memahami mengenai hukum Archimedes, di sini itu ada video. Coba kalian perhatikan ya video agar kalian lebih memahami materi mengenai hukum Archimedes ini ya nak. Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat kapal selam? Kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA. FA sama dengan Rho C kali G kali VCP. Dengan FA itu adalah gaya apung yang satuannya Newton, Rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan. Nah, bagaimana materinya? Menarik? Menarik. Nah, dari penjabaran materi di video dan dari percobaan yang telah kalian lakukan, kira-kira sudah bisa kita cari solusi dari masalah yang telah dikemukakan di awal, di fase 1 ya, orientasi masalah. Mengapa kapal yang beribu ton massanya itu tidak tenggelam, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam? Kenapa? Karena kapal yang besar itu memindahkan air dalam jumlah yang banyak, sehingga gaya angkatnya itu lebih besar daripada berat si benda. Sedangkan batu yang kecil itu memindahkan air itu sedikit ya. Gaya angkat batu itu lebih kecil daripada berat batu tersebut. Nah, apa saja sih penerapan dari hukum Archimedes ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu pada kapal laut. Kapal selam. Nah, kapal laut itu dan kapal selam itu memiliki rongga. Ya, didesain khusus supaya tidak tenggelam ya. Didesain kapal itu memiliki rongga, di mana rongga itu diisi udara sehingga massa si kapal itu
ketika dia ini tenggelam, airnya dimasukkan penuh sehingga kapal tersebut tenggelam. Seperti itulah nak prinsip kerja kapal menurut hukum Archimedes. Jadi pernah dengar kapal Titanic? Pernah ya? Itu kapal yang sangat terkenal. Ya, ada filmnya. Ya, diangkat dari kisah nyata. Kenapa kapal Titanic itu bisa tenggelam? Ya, pada saat berlayar kapal itu menabrak gunung es sehingga tangki pemberat yang ada rongga paling bawah itu kena bocor dan masuklah air. Ketika air masuk maka kapal akan tenggelam. Dan ingat, hubungan dari hukum Archimedes dengan tekanan hidrostatis itu ada. Kenapa nak? Kapal itu tidak boleh menyelam terlalu jauh ya. Kenapa? Karena semakin jauh, semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Setelah kita melakukan percobaan, kemudian kita melihat penjabaran materi di video, sekarang bisa kita simpulkan apa sajakah syarat suatu benda itu bisa terapung. Ayo sama-sama. Syarat suatu benda itu bisa terapung. Yang pertama, massa jenis benda. Iya, kalau benda itu terapung, massa jenis bendanya lebih kecil dari fluida. Pada saat melayang, iya, massa jenis benda itu sama atau seimbang dengan massa jenis fluida. Nah, ini melayang ya nak. Nah, ini sudah kita ketahui berdasarkan percobaan dan berdasarkan penjabaran materi. Nah, kemudian penerapannya pun kita sudah tahu ya. Jadi penerapan dari konsep hukum Archimedes itu ada pada kapal laut ya, kapal selam, balon udara dan hidrometer. Baik. Nah, sekarang kita masuk di tahap kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yakni hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari permukaan benda akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Sedangkan syarat-syarat suatu benda bisa terapung, melayang dan tenggelam itu yang pertama terapung. Massa jenis bendanya lebih kecil dibandingkan massa jenis fluidanya. Sedangkan syarat melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluidanya. Yang kedua, berat benda sama dengan gaya Archimedes. Yang ketiga, semua benda tercelup dalam fluida sehingga volume benda yang tercelup sama dengan volume benda yang dipindahkan. Oke, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran ya kalian harus dites lagi. Bagaimana pengetahuan kalian setelah kita mempelajari materi ini? Kalau ada tes, maka akan ada tes evaluasi di akhir pembelajaran. Tes ya. Silakan dikerjakan ini per individu, bukan per kelompok. Nah, ini nanti akan dimulai. Sebelum kita melakukan refleksi, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, untuk refleksi hari ini silakan buka link Padlet yang sudah Ibu kirim di Classroom. Ada beberapa pertanyaan.
dia statis. Baca-baca ya nak, biasakan literasi di rumah ya maupun di sekolah. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, alangkah lebih baik dengan menutup pembelajaran kita kembali berdoa. Ya, silakan Muhammad Reski pimpin doa penutup kita nak. Untuk mengakhiri pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin.